Ya, tema saya bertambah-tambah dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca dengan berdiri dulu. Dari tadi duduk terus kita. Ya, ayat 1 kita membaca bersama-sama aja dengan bersuara sampai ayat yang kelima. Dalam hitungan yang ketiga, Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa dan sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Efesus 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saudaraku, dari dalam penjara kita tahu dan kita perlu ingat ini. Surat ini ditulis oleh Paulus bersama dengan surat Filemon. Ada 2 surat yang dikirim sekaligus tentunya dari penjara di Roma untuk jemaat yang ada di Filipi. Kolose sekarang ini adalah wilayah Turki. Kita tahu Turki terkenal dengan basisnya atau transitnya terorisme. Banyak sekali dari sana, ya kan? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kolose. Ada hal-hal yang Paulus mendengar tentang jemaat ini yang sangat membahayakan iman mereka, sampai akhirnya Paulus harus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kekristenan selalu diperhadapkan dengan percampuran paham sampai hari ini, ya kan? Nah, kita tentu tahu semua paham kita di GBIA seperti apa, dan ketika kita keluar ke sana, kita akan mendengar, ya kan, paham-paham yang ada di luar sana seperti apa, dan kita mencoba memahami sedemikian rupa apakah memang selaras dengan kebenaran, dan kita sudah membuktikan bahwa memang ada hal-hal yang perlu saudara-saudaraku diluruskan, dan inilah yang terjadi di Kolose. Ada paham-paham yang mulai masuk ke dalam jemaat yang mencampurkan Injil yang murni, ya kan, dengan Yudaismenya. Di situ juga ada hal-hal yang bersifat gnostik, ya kan, paham-paham mistik. Itu masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam jemaat. Dan Paulus ketika mendengar ini, dia merasa bahwa ini sungguh-sungguh membahayakan iman jemaat, dan oleh sebab itu Paulus mengambil sikap untuk menulis sebuah surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal 2 yang baru saja kita baca bersama-sama, kita lihat di sini bahwa ayat 1, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Yang pertama, saudara-saudaraku, jemaat ini memang secara pribadi belum mengenal Rasul Paulus. Ya, di sini kita melihat bahwa ada kata yang menekankan betapa beratnya perjuangan yang kulakukan. Nah, Kolose ini kurang lebih saya mencatat 200 km dari Efesus. Dan kita tahu bersama bahwa Paulus sendiri tinggal begitu lama di Efesus. Dia mengajar di sana karena ada sebuah sekolah teologi, ya, STT Tyrannus, kira-kira begitu bahasanya, yang ada di Efesus. Dan Paulus sungguh-sungguh lama tinggal di Efesus.
Nah, saudara-saudaraku, inilah perjuangan yang dimaksud oleh Paulus. Dia sedemikian mempertahankan, berjuang supaya sekolah teologi ini bisa tetap eksis di Efesus. Karena Paulus melihat bahwa melalui sekolah teologi ini, saudara-saudaraku, alumni-alumninya, mahasiswa-mahasiswa yang tamat dari sekolah teologi itu diutus ke mana-mana, sampai seluruh Asia kecil mendengar berita Injil. Jadi kita akhirnya bisa mencatat betapa pentingnya kehadiran STT. Dan ini mungkin sama halnya dengan Gerape yang dilakukan oleh Gerape. Jadi saya lihat Gerape juga mengambil ilmunya Paulus. Dan itu sangat positif sekali. Nah, kita bisa tahu hari ini di mana-mana sekarang GBA di seluruh Indonesia hasil dari sekolah teologi yang menamatkan banyak mahasiswa-mahasiswa yang handal, walaupun ada juga yang tidak bisa masih berbuat banyak di lapangan, tapi minimal mereka sudah diutus untuk mulai memberitakan Injil yang benar di mana-mana. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang hanya sekarang yang kita sangat sayangkan kita mulai dengar, ya kan? Seperti kemarin yang dijelaskan Pak Hamid, Gerape mulai mengalami krisis dalam hal sekolah teologi, hubungannya dengan mahasiswa. Dari Nia sudah hampir tidak ada lagi. Dari Kupang ini basis-basis yang tadinya banyak sekali mahasiswa, sekarang hampir tidak ada lagi. Dan kedengarannya yang diharapkan yang masih punya potensi yang baik adalah Sulawesi Utara. Tinggal bagaimana Pak Hamre. Masih senyum-senyum Pak Hamre. Katanya mau sekolah teologi. Saya mau sampaikan ini kepada Pak Hamre. Pak Hamre, kalau itu kehendak Tuhan, Bapak tidak usah bertanya banyak. Lakukan. Tapi kalau itu hanya rencana Bapak, hanya niat Bapak, stop. Itu kalau kita di dalam melayani dalam memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau sudah kehendak Tuhan, no choice, tidak ada pilihan, harus melangkah. Ada duit, tidak ada duit, ada kekuatan, tidak ada kekuatan, go. Pasti Immanuel. Amin. Nah, ini dia Pak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa secara pribadi memang jemaat Kolose belum mengenal Rasul Paulus. Nah, hanya karena tuntutan situasi di jemaat Kolose itu sendiri yang sangat mengkhawatirkan hati Paulus. Sekali lagi akhirnya Paulus harus bertindak, melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan itu sampai kepada kita hari ini, saudara-saudara. Dan ini betapa pentingnya percampuran paham yang perlu kita uji kebenaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus. Ayat yang kedua dikatakan begini, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Wow, supaya hati mereka terhibur. Ada 3 hal penting yang saya bisa catat, saya ambil dari sini, yang harus nyata di dalam perjalanan kehidupan jemaat. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua tadi, mereka bersatu dalam kasih. Wow, ini penting sekali ya. Bersatu dalam kasih. Tentu kasih yang murni ini yang dimaksud saudara-saudara. Kasih yang tidak memandang muka. Kadangkala orang Kristen, nah saya tidak tahu di GBI apa, karena hanya Anda yang tahu hati Anda, sama Tuhan yang tahu. Kadangkala kasih kita memilih-milih. Mana yang kita suka, bolehlah. Mana yang tidak sepaham dengan kita, mulai sedikit berbeda kita, ya kan? Tetapi catatan yang ditulis oleh Paulus oleh Ilham Roh di sini, jemaat harus bersatu dalam satu kasih yang murni. Galatia pasal 5, ada buah roh di sana.
Saudara-saudaraku, ada banyak orang Kristen masih salah kaprah memahaminya. Ya, aspek dari buah roh ini buah roh satu paket. Ya, jadi kalau ada kasih, tidak ada penguasaan diri dan yang lain-lain, sepertinya mustahil, saudara-saudara. Ya kan? Satu paket dia. Satu buah menghasilkan 9 aspek yang luar biasa. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Ya. Jadi kasih. Mengapa ini penting di dalam sebuah jemaat, dalam kehidupan orang Kristen? Kalau Anda sudah diselamatkan, maka konsekuensinya adalah Anda pasti harus menjadi saksi. Menjadi saksi, saudara-saudaraku. Karena tujuan daripada jemaat adalah kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus adalah bagaimana salah satunya di dalam menjadi saksi untuk memenangkan jiwa. Oleh sebab itu, betapa senangnya kita, betapa bahagianya jemaat kalau ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan kita. Jadi saksi untuk memenangkan jiwa, menghasilkan buah dari pelayanan kita. Karena setelah kita dilahirkan baru, ada 2 hal penting di dalam hidup kita. Buah dari hidup kita dan buah dari pelayanan kita. Ini berbeda. Hidup kita harus menunjukkan buah bahwa memang kita orang yang sudah diselamatkan. Tetapi di samping itu berbarengan dengan itu, kita juga harus bisa menunjukkan buah dari pelayanan kita. Maka pertanyaannya mungkin ada berapa jelas yang sudah kita selamatkan sampai hari ini? Itu pertanyaan yang real. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dimanifestasikan melalui iman yang disertai dengan tindakan. Ya, percuma kita bicara kasih tanpa ada tindakan kita yang nyata tentunya dari kasih itu. Saya pernah berbagi di sini bahwa dalam pelayanan penginjilan, saudaraku, ada istilah misi yang sangat melekat di hati saya. Bagaimana kita bisa membagi hidup. Kita jangan terjebak bahwa kasih itu tidak menyelamatkan. Ya, memang. Tetapi di dalam pelayanan penginjilan, Bapak Ibu Saudara, pasti kasih dulu yang muncul. Bukan Injilnya. Kalau kita bisa menunjukkan kasih kita yang murni, tindakan yang nyata dari kasih, Injilnya masuk, saudara-saudara. Dan itu biasanya sampai ke hati. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin itu salah satu yang perlu menjadi catatan kita dalam pelayanan kita. Bukan persoalan bahwa orang yang kita datangi itu berkelebihan secara materi. Terlepas dari orang yang mungkin berkekurangan secara materi, yang juga menjadi target kita di dalam pelayanan kita. Nah, kasih disertai dengan tindakan. Di sini dia harus hadir. Saudara-saudaraku, saya baru memperoleh kunjungan yang spesial dari gembala saya yang selama ini menemani kami sekeluarga di Kalimantan Barat. Sampai beberapa hari di rumah kami. Wow, luar biasa mereka. Saudara, kesaksian sedikit. Inilah yang saya ceritakan waktu itu dari mimbar. Waktu pertemuan dengan Suhento dan hambanya ini Pak Ginting di salah satu restoran diundang oleh Pak Alfred. Lagi makan, mereka ngomong, Pak Alfred tarik saya ke belakang. Pas saya kalau lihat itu, Suhento itu teori. Tapi Ginting itu dia bilangnya, the best. Wow, kaki saya saudaraku.
Suheto itu siapa? Gembalanya Alfred loh. Datang kemarin ke rumah kami, Pak. Sampai anak saya bilang, Stephen bilang, Pak, kita jemput dia di apa sana, di Pelatahan. 3 jam mungkin kami berdua serta dari gereja kemarin. Oh, di rumah saya melihat bagaimana keluarga itu tidak berubah. Walaupun kami sudah tidak lagi satu gereja dengan mereka katakan seperti itu. Saudara tahu apa yang mereka lakukan sampai datang ke Manado? Itu kan ada istri seorang hamba Tuhan. Bukan satu gereja, saudara. Dulu pernah melayani di GBI di Medan. Istrinya itu. Dulu suaminya sempat bersama-sama kami. Saya masih di Pontianak, kami sama-sama. Ketika dia mengalami masalah cuci darah, akhirnya ada gereja yang menawarkan jasa mereka. Dan gereja itu kebetulan gembalanya adalah mereka satu alma mater dulu. Di Jalan Suci di Malang. Akhirnya dia bergabung dengan mereka, dia minta izin dengan baik kepada Pak Ginting, dan Pak Ginting iakan karena memang dia butuh uang, Pak, untuk cuci darah. 10 tahun cuci darah, saudara, baru dipanggil Tuhan. Ya kan? Dan istrinya akhirnya meneruskan pelayanannya bersama dengan GBI itu di Medan. Beberapa waktu yang lalu, mama dari istrinya yang orang Manado ini, keluarga Wawor, meninggal dunia. Dan dia menelpon pendeta ini bersama istrinya. Mereka ada posisinya waktu itu di Natuna. Dia bilang, Pak Ginting, mama saya meninggal, aku butuh penghiburan. Pak Ginting sama ibu bilang, apa yang kami harus bisa buat? Ibu itu bilang, kalau memang bisa datang-datang, kalau tidak ya sudah, dia bilang, doakan saja. Dan mereka datang, saudaraku. Hari Jumat dia ditelepon, hari Sabtu, hari Minggu mau dikuburkan. Hari Sabtu, dia telepon seseorang, doakan kami mungkin akan ke Manado. Orang itu langsung bilang, berapa biaya yang dibutuhkan oleh Bapak untuk bisa pergi ke Manado? Jadi mereka bilang, kami tidak tahu. Oke, saya sekarang kirim 15 juta, dia bilang ya, untuk kamu bisa ke Manado. Dan mereka berangkat, saudara. Tidak satu gereja, saudaraku. Tetapi kasih mereka yang begitu dalam. Mereka harus menghabiskan 15 juta. Dan ternyata ada rencana Tuhan di balik itu. Mereka bisa bertemu dengan kami sekeluarga. Dan banyak hal yang kami bicarakan. Saudaraku, kalau kasih kita tidak sampai ke hati. No. Oke? Saya lihat itu kata kuncinya. Ya kan? Kalau hanya niat kita doang, ya kan? Belum sampai ke hati. Harus sampai ke hati. Sekecil apapun kita lakukan, akan membekas terhadap orang di mana kita menunjukkan kasih kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa indahnya tentu di dalam satu jemaat kita ada rasa saling mengasihi dengan hati yang baik. Oke? Oh, indah! Di dalam jemaat tidak kita memandang muka, tidak kita memandang status, kita dengan kasih yang murni. Tidak kita melihat karena dia dekat dengan saya selama ini, ya dia aja. Saudaraku, saya melihat walaupun ada WA ya, kekurangan kita adalah kita jarang berkomunikasi. Tidak ada saling teleponan. Pendeta yang saya tadi saksikan itu, waktu kami pelayanan, saya kerja. Setiap minggu dia harus menelpon semua. Ada yang dia telepon, bagaimana kabar, bagaimana uang belanja cukup, uang sekolah anak-anak bagaimana cukup. Kelihatannya sederhana, atau mungkin merepotkan. Tetapi mereka ingin membuktikan sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, bahwa mereka peduli dan mengasihi jemaatnya sedemikian rupa dengan kasih yang murni. Sampai waktu kami Stephen bawa Maria makan, anaknya dari Amerika menelpon dia, mama kami kirim duit, tetapi itu untuk papa dan mama, bukan untuk orang. Apa artinya, saudara? Mereka kalau dapat duit, dapat uang, dolar memang. Ya, kalau dia sudah bilang tergerak untuk seseorang yang dia tidak peduli dia.
Ada beras, tidak ada beras di rumah. Ini contoh. Dan itu memang harus terjadi sesungguhnya di dalam gereja, di dalam jemaat. Hal yang kecil tetapi punya dampak yang besar. Jadi betapa indahnya saudara-saudaraku kita di dalam jemaat, sungguh ada rasa saling mengasihi dengan hati yang mulia. Kalau di dalam jemaat saja kita gagal, nah ini dia. Kalau di dalam gereja, apalagi gereja kita masih kecil, itu saja sudah gagal kita, saudara. Mengekspresikan, mengimplementasikan, menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh saling mengasihi dengan kasih yang murni satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita bisa keluar bersaksi di luar sana? Atau bagaimana kita, saudaraku, melakukan terhadap orang-orang yang mungkin kita rindu supaya mereka bisa diselamatkan? Membagi hidup itu, Bapak Ibu Saudaraku, wow, ini hal yang sangat luar biasa. Kalau Anda punya beras 5 kilo di rumah, Anda lihat tetangga Anda atau lihat kiri kanan kita berkekurangan, Anda kasih 1 kilo itu belum membagi hidup. Karena memang kita kelebihan. Ya. Tapi kalau Anda bisa bilang, Ibu bawa Jo ini dulu ya. Wow. Untuk Ibu Jo ini. Kita nanti berdoa lagi. Itu dia. Saya ingat sekali bagaimana kami memulai gereja kami di Pontianak. Sampai kemarin gembala itu tidak lupa itu. Pastor Pius, Ibu, sampai kapanpun kami tidak akan lupa itu. Bahwa gereja ini dimulai dari keluarga Bapak. Apapun alasannya dia bilang. Ingat, kami bawa Indomie dengan gitar, bawa sayur kangkung, kita nyanyi-nyanyi, memulai gereja. Ingat dia bilang, bagaimana upaya Bapak supaya gereja bisa didirikan, ada izin. Semua itu dia bilang dia lakukan oleh Pak Sertius. Dan saya harus beritahu teman-teman, jangan lupa keluarga Sertius. Saya tidak meminta apa-apa, saudara. Jangan-jangan GBA ini juga yang susahnya, saudara. Gampang lupa dengan kebaikan orang. Menganggap kita udah bisa. Sehingga dia baikkanlah. Yang penting sudah. Wow! Saudara-saudaraku, mata Tuhan akan melihat itu. Karena tidak gampang perjuangan itu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Alkitab dalam kasih ini memberi jenjang. Dalam kasih mengasihi. Kasih akan saudara. Baru kasih akan semua orang. Nah, siapakah saudara kita? Saudara seiman kita. Mungkin lingkup kecilnya adalah jemaat seiman. Ya. Itu tadi terus menerus bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini. Kasih. Ya, saling mengasihi. Dengan kasih tentu yang tulus. Baru kita bisa bergerak keluar, saudara-saudara. Mengasihi semua orang. Saya katakan tadi, kalau di dalam saja kita gagal, bagaimana kita bisa di luar sana menyatakan kita sukses? Enggak mungkin, saudara. Kasih akan semua orang. Saudara-saudara, kasih ini memang bagaimana ya, benar-benar memang harus sampai ke hati dan dari hati kita yang paling dalam. Kita tahu itu yang Tuhan inginkan dalam proses perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau jemaat bersatu dalam kasih, maka Alkitab berkata tadi, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Kekayaan ini tidak berbicara secara materi, saudara-saudara. Ya, tidak berbicara itu.
Kalau kita satu memperoleh segala kekayaan. Ini berbicara tentang kekayaan rohani tentu, atau secara rohani. Dan untuk lebih mengenal rahasia ilahi, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan mengenal Yesus Kristus, ini intinya adalah, maka seseorang pasti akan mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Dengan menolak Yesus Kristus, sama dengan menolak Allah. Itu konsekuensi logisnya, saudara-saudara. Yang sebenarnya begitu sederhana saja. Ya, jadi saksi Yehova itu menolak Allah, saudara-saudara. Karena mereka memang menolak Yesus itu bukan Tuhan. Saudara-saudara, setinggi apapun sekolah kita, pendidikan kita, kalau tidak mengenal Kristus, nalarnya pasti tetap buta. Ayat yang ketiga, sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengertian. Wah, luar biasa, ya kan, di dalam Dia. Mengapa buta? Karena Kristus adalah hikmat Allah. Pusat, sumber pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Dia adalah harta, kekayaan dari Allah. Maka semakin kita mengenal Dia, maka kita bertambah-tambah dalam kasih karunia Allah, dalam pengenalan kita yang menjadi kekuatan kita di dalam roh untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukurlah kita kalau kita ada di dalam Tuhan dan terus bertambah-tambah dalam pengenalan kita akan perkara rohani oleh hikmat Allah. Tidak berhenti di situ, Bapak. Kita ingin mewujudkannya, ya, dengan tindakan-tindakan nyata kita dimanapun kita berada. Dimulai tentu dari dalam. Kita bisa keluar akhirnya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini hal yang amat penting di dalam satu jemaat. Yang pertama tadi adalah satu di dalam kasih. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu. Ini yang kedua yang sangat penting, tertib hidup. Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Paulus berkata, walaupun aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, tetapi di dalam roh aku melihat bagaimana tertib hidupmu. Ini sangat penting di dalam kehidupan sebuah jemaat, saudara-saudaraku. Tertib hidup ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, tingkah laku, sikap, perbuatan, perkataan. Ini dia. Ya, yang dimaksud dengan tertib hidup yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa saya senang dengan istilah GBA, kebenaran itu selalu selaras dengan moral. Ya, selaras dengan moral. Oleh sebab itu, kalau pengajaran sebuah gereja benar, pasti moralnya akan baik, moralnya akan tinggi. Dan oleh sebab itu, hal yang selalu disampaikan untuk kita bahwa setelah kita lahir baru, bertobat dan percaya, hal berikutnya adalah pentingnya kita membangun karakteristik di dalam 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama, ya. Nah, membangun karakteristik, karena ini aspek penting dari pertobatan.
dan percaya kepada Tuhan. Di mana itu memang terjadi adalah di dalam jemaat. Maka tidak ada hal yang lain ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat, kita harus masuk ke dalam jemaat. Jemaat tentu yang kita percaya, yakini dalam pengajarannya yang memang konsisten, dia benar. Ini dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan tidak ada masalah tentunya, ya kan? Jangan kita berpikir bahwa semua sudah seperti di surga. Kita masih di bumi, ya kan? Kadang-kala masih bisa tersinggung satu dengan yang lain, ya kan? Seperti kita rapat kemarin, ya kan? Saya dengan Ibu Penny agak tegang-tegang, enggak apa-apa, ya Ibu Penny. Tapi Ibu memaafkan Tuhan. Amin. Nah ini yang kita butuhkan, yang seperti ini, saudara-saudara. Silang pendapat itu helo-helo aja, saudara. Iya kan? Tetapi itu tujuannya adalah untuk sebenarnya perjalanan gereja kita, untuk jemaat kita, bukan untuk pribadi, saudara. Kita nggak cari sensasi di situ. Kita ingin menuangkan pemikiran kita seperti apa. Karena kita jangan terjebak dalam hal yang liturgi. Ini berbahaya sekali, saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudara yang saya kasih, bukan tidak ada masalah. Mari kita coba lihat Filipi pasal yang ini, referensi saya yang sangat penting sekali. Filipi pasal 4. Nah, ayat yang kedua dan ketiga, ini dia. Ini penting sekali. Saya bacakan. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsugus temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan dan seterusnya. Yang dimaksud ini, saudara-saudara, surat Filipi pasal yang keempat ini adalah nasihat-nasihat Paulus yang terakhir. Dan nasihat ini bersifat personal, pribadi, karena ada dua nama di situ yang dicatat langsung secara terang-terangan, Eudia dan Sintike. Ku nasihati kamu supaya sehati sepikir. Artinya apa, saudaraku? Bahwa di dalam kedua orang ini terjadi semacam sebuah ada pertentangan, ada perselisihan di antara mereka. Dan kalau saudara membaca ayat yang ketiga, bagian B, mereka ini, Eudia dan Sintike ini, mereka bukan jemaat biasa. Coba lihat ayat yang B3b. Dikatakan begini, B. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil dan seterusnya. Mereka bukan jemaat biasa. Ya. Orang-orang yang setia dalam menemani Paulus dalam pelayanannya. Tetapi masih juga, saudaraku, bisa ada iri hati di antara mereka. Ya kan? Ini hamba-hamba Tuhan yang sampai ayat yang ketiga tadi Paulus berkata, Sungsugus, bantulah mereka. Ini Sungsugus ini ada kemungkinan dia kalau tidak diaken, dia gembala, atau mungkin orang yang dituakan di dalam jemaat. Diminta oleh Paulus supaya menyelesaikan masalah di antara kedua orang percaya ini, saudara, hamba Tuhan. Karena kalau tidak diselesaikan, ini bisa berakibat buruk buat diri mereka sendiri dan juga buat jemaat. Mungkin ini menjadi pembelajaran untuk kita, gereja Tuhan. Kalau ada masalah, jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Oke? Bagaimana kita bertindak dengan bijaksana, sedemikian rupa, sehingga memang semua masalah yang terjadi dapat diselesaikan. Cuma masalah Pak Ayudi tidak bisa diselesaikan. Luarnya. Saya ini, kalau saya khotbah saya apa adanya, saudara-saudara. Tujuannya tidak ada lain untuk kebaikan kita, untuk jemaat. Oke? Ya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa, tidak ada kecocokan di antara mereka. Ya kan? Ya.
nggak tahu seperti apa pahamnya mereka harus. Tetapi memang ini terjadi, saudara, di dalam sebuah jemaat yang sungguh luar biasa ini, ya kan? Saudara-saudara, yang kalau saudara membaca ayat berikutnya, ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita di Filipi tadi, ya kan? Dalam Tuhan, Bapa, akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali. Ini ada pujian, ya kan, dari Paulus ini, mengapresiasi apa yang jemaat ini lakukan untuk Paulus, untuk pelayanan jemaat. Memang mereka banyak membantu Paulus ketika Paulus di dalam penjara. Itulah jemaat Filipi itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat menarik memang, saudara, untuk kita bisa mempelajari, ya kan, sampai kepada susul gospel. Tolonglah mereka. Itu kata itu garis bawah itu. Ini serius sekali masalahnya, saudara. Paulus mendengar berita itu bahwa memang ada terjadi seperti itu. Ya kan? Tolonglah mereka. Nah, ada masalah yang sangat serius di antara mereka di dalam jemaat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kata kunci untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seperti yang terjadi. Yang pertama adalah, apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti mereka bisa mengasihi sesama. Ya kan? Nah, itu kata kuncinya yang pertama, saudara. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi nggak bisa mengasihi sesama, terbalik itu. Ya, ini harus benar-benar nyata di dalam kita, saudara-saudara. Sebagai orang-orang percaya, apalagi kita dengan doktrin kita yang begitu luar biasa, ya kan? Kalau kita kedodoran di dalam kasih, ini fatal tentunya juga bisa terjadi. Ya, saling mengasihi. Bagaimana bapak mengasihi anak, anak mengasihi bapak, mengasihi semua orang. Ini harus relevan. Ini harus, kalau tidak memang berat perjalanan kita, perjuangan kita. Jadi yang pertama tadi, apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sedikit lagi, ya kan? Dan kedua adalah mengutamakan kepentingan jemaat. Atau mereka memang karena kepentingan diri sendiri, ya kan? Tapi kalau mereka mengutamakan kepentingan jemaat, maka ada tanda-tanda masalah bisa diselesaikan. Dan yang ketiga adalah, apakah memiliki tujuan yang satu yang sama untuk jemaat, untuk memuliakan Kristus. Nah ini apa ya? Trik, ya kan, yang perlu kita catat baik-baik dan pegang baik-baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, hal penting di dalam jemaat yang ketiga, tetap di dalam ayatnya yang kelima tadi, ya kan? Selain kasih tertib hidup, yang ketiga di dalam ayat yang kelima tadi, ya kan? Kita baca lagi sedikit. Kolose pasal 2 ayat yang kelima, ya kan? Aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu. Wah, ini yang ketiga. Teguh dalam iman, konsisten, ya kan? Dalam kebenaran, ya, teguh dalam iman. Sudah lahir baru, memang ya. Saya sangat yakin itu. Beriman, masih bisa bergeser, saudara? Masih bisa, ya kan? Nah, ada teman-teman kita di sana, teman-teman saya juga. Katanya nggak mungkin bergeser, masa sudah? Oke lah, ya nggak apa-apa, daripada kita bertengkar. Ya kan, kita ikutin aja dulu, ya nanti ada waktu baru kita mencoba. Jadi masih bisa bergeser iman kita, ya bisa. Tentu keteguhan iman ini berbicara masalah yang sangat doktrinal, ya kan? Ini bukan berbicara hal yang lain, pengajaran. Karena dari pengajaran itulah kita memperoleh iman. Ketika iman kita bertambah-tambah, iman kita akan menjadi teguh, menjadi kuat. Dan tadi semakin sulit untuk kita bergeser
dari keyakinan kita, kepercayaan kita. Ya. Nah, sebab itu kita harus mengingat apa yang dikatakan Alkitab bahwa waspadalah. Jadi keteguhan iman ini menyangkut hal-hal yang bersifat doktrinal. Karena itulah yang menentukan posisi, ya, menentukan posisi jemaat, posisi Anda dan saya saat ini. Iman yang seperti apa yang dimaksud? Kita bisa saja berkata, aku beriman, aku teguh di dalam iman. Tetapi iman yang seperti apa? Bisa diuji imannya atau tidak? Bisa di cross check, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau sudah kesana arahnya, ada mulai gelisah dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau ajarannya benar, sudah pasti imannya sehat. Tetapi perlu terus-menerus, saudara, harus cross check. Maka pentingnya ada evaluasi, baik bersifat pribadi maupun bersifat jemaat. Saya sebenarnya berkhotbah yang lain dalam niat saya hari ini, tetapi tidak tahu kenapa saya dibawakan konteks ini. Mungkin kalau diberi kesempatan nanti lagi saya akan sampaikan. Artinya kita perlu ada waktu memeriksa hati kita, memeriksa pelayanan kita, memeriksa hidup kita, ya kan? Perlu ada waktu. Dan perlu terus, saudara-saudara, kalau bisa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu ada evaluasi agar memang sasaran kita bisa tercapai, target kita bisa kita peroleh, walaupun perjuangannya begitu berat. Ini yang kita maksudkan selalu dan terus-menerus, ya. Metode kita, pola kita, cara kita, apapun, kasih kita tadi, kita perlu sungguh-sungguh menyelidikinya, ya, sehingga memang kita tidak terjebak. Ini dia, kita tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat liturgi. Saya masih mengkhawatirkan ini, saudara-saudara, karena Roh itu memimpin kita, Roh Kudus memimpin kita sedemikian rupa di dalam kehidupan ini, terlebih dalam pelayanan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah cut dengan liturgi, kadang-kadang kita terus-menerus menonton itu terus. Mungkin kita perlu kaji lagi, saudara-saudara. Tidak salah saya pikir. Saya jujur, saya belum menemukan bagaimana Roh Kudus memimpin kita seperti di dalam hari Rabu itu, di dalam doa. Saya masih merasa kita seperti terjebak dengan liturgi. Maaf ya, saya boleh mungkin. Karena begitu terus. Apakah memang roh seperti itu? Saya sangat yakin tidak. Roh Kudus itu kreatifnya luar biasa, saudara-saudara, memimpin kita, menuntun kita. Hari Rabu kemarin, saya sebenarnya mau ikut doa, aku udah rencana mau ikut doa. Ibu Penny posting ada makanan. Nggak enak saya. Nanti dibikinnya Pak Sertius datang kalau ada makanan. Sorry Ibu Penny. Saya udah mau siap-siap. Mau ikut doa dulu. Ibu Penny. Ada makanan untuk kita, katanya. Sudah jelek juga. Nanti dia bilang selama ini nggak ikut doa, sekarang ada makanan, Pak Sertius baru ikut. Bukan Ibu Penny salah, tapi saya yang punya perasaan tampil sih. Bahannya dari gereja, Pak. Saya malah. Oke, tidak apa-apa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi dari pengajaran yang benar terbangun konsistensi. Itu intinya yang terakhir saya mau sampaikan. Dari pengajaran yang benar terbangun konsistensi kita, baik di dalam kasih, ya kan, di dalam tertib hidup kita, dan juga tentu di dalam yang kelima tadi, di dalam keteguhan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini.
Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan